Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Hari ini kita akan merenungkan Kejadian pasal 26. Sebelumnya mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu, kebaikan-Mu, segala berkat yang boleh Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan, untuk anugerah Tuhan. Dan hari ini kami mohon pimpinan-Mu, kami akan belajar firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita dengarkan Kejadian pasal 26. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku." Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku." sebab ia takut mengatakan, "Iya, istriku." karena pikirnya, Jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka, istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata, 'Dia saudaraku'?" Jawab Ishak kepadanya, Karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia. tetapi Abimelek berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi. Salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati." Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba, dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu, telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami." Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ.
Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, Air ini kepunyaan kami. dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini, mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham, hambaku itu. Sesudah itu, Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya, bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikhol, kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? jawab mereka, Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah, kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya, pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka, dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu, datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, Kami telah mendapat air. lalu dinamainyalah sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beeri orang Het, dan Basmat, anak Elon orang Het, menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Saudara, pada pasal ini mencatat beberapa pencobaan yang dihadapi Ishak, dan kita akan melihat bagaimana ia menanggapinya. Pada masa itu kembali terjadi bencana kelaparan di Kanaan. Seperti Abraham ketika menanggapi bencana kelaparan, demikian juga Ishak berniat untuk mengungsi menuju ke Mesir.
Namun di tengah perjalanan, Tuhan menghentikannya. Sesuai dengan petunjuk Tuhan, akhirnya Ishak tinggal di Gerar. Saat di Gerar, dia juga mengalami pergumulan yang sama seperti Abraham. Dia mengalami rasa takut ketika orang-orang melihat istrinya yang rupawan. Dia takut dibunuh. Maka dia pun mengulangi kesalahan Abraham, tidak mengakui istrinya sebagai istrinya, melainkan sebagai saudaranya. Saudara, ini persis apa yang dilakukan oleh Abraham ayahnya. Sungguh menyedihkan ketika generasi yang baru meniru kesalahan generasi yang lama. Saat itu Tuhan memang berjanji memberkati Ishak secara materi, seperti yang dia janjikan kepada Abraham. Tetapi sangat disayangkan sikapnya yang takut, seolah-olah Tuhan tidak bisa melindunginya. Inilah yang menjadi pergumulan Ishak, keadaan kerohaniannya saat itu. Jikalau saudara menjadi tetangga Ishak saat itu, apakah saudara masih mau mempercayai Ishak setelah mendengar apa yang dia lakukan? Tetapi kembali kita bisa melihat bahwa Tuhan memeliharanya di tengah-tengah segala kelemahannya. Abimelek, raja orang Filistin, mendapati bahwa Ishak dan Ribka adalah suami istri. Dan kembali terulang, Tuhan memakai orang yang tidak beriman untuk menegur orang yang beriman saat ia melakukan kesalahan. Ini sangat memalukan, tapi ini bentuk pemeliharaan Tuhan. Kemudian Tuhan memberkati Ishak. Ia menjadi sangat kaya raya, sampai membuat orang Filistin cemburu kepadanya. Lalu Abimelek berkata, "Pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah jauh lebih berkuasa daripada kami." Setelah itu, pencobaan berikutnya sudah menanti, yaitu masalah air. Air adalah komoditas yang sangat berharga di wilayah gurun. Dan ketika seseorang memiliki sebuah sumur, hampir sama dengan seorang memiliki akte kepemilikan untuk wilayah itu. Di lembah Gerar, Ishak menggali kembali sumur-sumur milik Abraham yang telah ditimbun tanah. Dan ketika sumur itu mengeluarkan air yang berlimpah, maka terjadilah perebutan antara gembala Ishak dan gembala-gembala Gerar. Namun bukannya membela apa yang sudah dilakukan hamba-hambanya, Ishak lebih memilih mengalah ke lokasi yang lain. Dan ketika kemudian terjadi perebutan lagi, Ishak selalu mengalah. Dia mencari tempat yang baru. Ini berbeda dengan Abraham, yang akhirnya Abraham punya keberanian untuk menyatakan apa yang benar, membela miliknya. Ishak tetap lebih berusaha menghindari pertikaian. Di sini kita bisa melihat pesan bahwa pemeliharaan Allah itu begitu kuat di dalam berbagai karakter umatnya. Akhirnya Tuhan menampakkan diri dan memberikan janji berkat kepada Ishak. Dan sebagai respon, Ishak membangun mezbah dan dia menyebut nama Tuhan. Saudara, keadaan Ishak yang diberkati Tuhan menjadi kesaksian bahwa Tuhan menyertainya. Nah, seperti Tuhan memelihara Abraham dan Ishak, apakah kita juga percaya kepada pemeliharaan Tuhan atas hidup kita? Sekalipun mungkin engkau mengalami pencobaan silih berganti, percayalah kepada kasih setia Tuhan. Apapun kelemahanmu, mari kita terus berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Percayalah Tuhan menopang dan pemeliharaannya sungguh nyata. Amin. Tuhan Yesus memberkati.